Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga pagi ini kalian tambah sehat dan tambah semangat belajar di rumah. Jumpa lagi dengan Ibu Anita dalam mata pelajaran matematika. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bentuk aljabar. Ya, sebelum kita belajar, pastikan kalian sudah mencuci tangan, sudah menyiapkan buku catatan beserta alat tulis lainnya. Kemudian ketiga, buku paketnya juga sudah disiapkan. Yang terpenting adalah berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajarin hari ini akan kalian dapat pahami dengan mudah dan lancar. Amin ya rabbal alamin. Adapun subbagian yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenal bentuk aljabar. Di sini kita akan membahas suku, koefisien, variabel, dan konstanta. Dan Ibu berharap setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat menjelaskan pengertian bentuk aljabar, suku, koefisien, variabel, konstanta, dan suku sejenis. Juga dapat menyederhanakan bentuk aljabar, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar. Baik, kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Kita lihat definisi dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu kalimat matematika yang melibatkan simbol-simbol untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Kemudian, unsur-unsur yang ada pada bentuk aljabar yang pertama, suku, yaitu bagian dari bentuk aljabar yang berupa variabel beserta koefisiennya atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Kemudian ada yang namanya variabel atau peubah. Apa itu? Simbol-simbol yang mewakili suatu bilangan pada suatu bentuk aljabar. Simbol-simbol yang digunakan sebagai variabel biasanya berubah huruf abjad kecil, yaitu maksudnya di sini variabelnya biasanya berupa huruf abjad kecil A, B, C, D sampai Z. Tapi di sini biasanya kita menggunakan huruf X untuk variabel. Kemudian yang ketiga adalah koefisien. Nah, apa itu koefisien? Koefisien adalah suatu bilangan yang menyertai variabel atau angka yang berada di depan variabel. Ya, angka yang berada di depan variabel ini. Ya, variabelnya berupa huruf, berarti koefisien itu berupa angka yang menyertai variabel atau angka yang ada di depan variabel. Kemudian konstanta adalah konstan artinya tetap. Jadi konstanta adalah bagian dari bentuk aljabar yang tidak memuat variabel, jadi dia angkanya berdiri sendiri. Ya, sekarang kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Dalam suatu kotak terdapat beberapa bola, sedangkan dalam suatu tabung terdapat beberapa bola dalam jumlah yang lain. Nah, kita misalkan X banyaknya bola dalam satu kotak dan Y menyatakan banyaknya bola dalam satu tabung. Misalkan ini kotaknya. Ini kita misalkan X. Ini tabungnya ini kita misalkan Y. Kemudian isi kotak atau isi tabungnya adalah bola. Di sini ada dua bola. Berarti sama dengan 2. Ya. Ini adalah bentuk aljabar. Ini X, Y, dan 2. Kemudian kalau ada dua kotak, bentuk aljabarnya adalah 2X. Dua kotak berarti X tambah X. Sama dengan 2X. Kemudian dua tabung berarti 2Y. Bentuk aljabarnya 2Y. Kemudian di sini ada kotak lagi. Kemudian ada bola. Nah, bentuk aljabarnya adalah 2 kotak dan 4 bola. Bentuk aljabarnya ada 2X tambah 4. Kemudian contoh berikutnya. Ada 2 kotak, 1 tabung, 4 bola. Ya, 2 kotak, 1 tabung, 4 bola. Bentuk aljabarnya adalah 2X tambah Y ditambah 4. Ya. Kita perhatikan soal cerita berikut. Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan hajatan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibeli kurang. Kemudian Pak Ferry membeli lagi sebanyak 4 kg. Nyatakan beras yang dibeli Pak Ferry dalam bentuk aljabar.
Sekarang kita misalkan X adalah 1 karung beras. Maka bentuk aljabar untuk soal di atas adalah 2X tambah 4. Kenapa 2X? Karena Pak Ferry tadi membeli 2 karung beras. Karena 2 karung beras, 1 karung beras kita misalkan adalah X. Kalau 2 karung beras berarti 2 X. Nah, kekurangannya tadi 4 kilo, maka dia beli lagi 4 kilo. 4 kilo adalah beras, 4 kilo beras. Jadi ditambah 4. Ini bentuk aljabarnya adalah 2X tambah 4. Nah, sekarang kita perhatikan bentuk aljabar ini. 2X tambah 4. Mana yang namanya suku, mana yang namanya variabel, mana yang namanya konstanta dan koefisien. Nah, sekarang kita lihat 2X dan ada 4. Ini yang dinamakan dengan suku. Kemudian variabel. Mana variabelnya? Sekarang kita perhatikan. Variabel tadi adalah berupa huruf. Berarti ini variabel. X ini adalah variabel. Jadi variabelnya adalah X. Kemudian koefisien. Koefisien adalah angka yang di depan variabel. Mana angka yang di depan variabel? Iya, ini 2. Ini adalah koefisien. Jadi koefisien dari X adalah 2. Kemudian konstanta. Konstanta ini 4 adalah konstanta bilangan tetap. Ya, paham ya? Ini suku. Ya, sukunya ada 2. Ini variabel, koefisien, dan konstan. Nah, coba kita perhatikan contoh soal berikut. Tentukanlah suku, koefisien, variabel, dan konstanta dari bentuk-bentuk aljabar berikut. Jawab ya. Nomor 1. Min 3X. Min 3X ini disebut suku 1 atau monomial. Ya, karena dia mempunyai satu suku. Min 3X ini adalah suku. Min 3X suku. Jadi sukunya adalah min 3X. Ya, sukunya min 3X. Kemudian kita cari variabelnya. Mana variabel? Iya, X ini adalah variabel. Variabelnya adalah X. Kemudian koefisien. Nah, min 3 ini adalah koefisien dari X. Jadi koefisiennya adalah min 3. Nah, gimana konstantanya? Konstantanya tidak ada atau 0. Kita lihat nomor 2. 15Y dikurang 3. 15Y dikurang 3. Disebut suku 2 atau binomial. Ya, karena dia mempunyai 2 suku. Mana sukunya? Ya, ini 15Y min 3Y. Ini adalah suku. Jadi sukunya min 15Y dan min 3Y. Kemudian kita cari variabelnya. Siapa? Iya, variabel berupa huruf I. Jadi ini variabelnya adalah I. Kemudian koefisiennya adalah 15. Jadi koefisiennya 15. Kemudian konstanta. Min 3 adalah konstanta. Jadi konstantanya adalah min 3. Ingat ya, tanda di depannya ini ikut dalam satu suku. Jadi karena ini min 3, berarti konstantanya adalah min 3. Bukan 3, tapi min 3. Oke ya, kita bisa lanjut. Soal nomor 3. Min 3X ditambah X kuadrat ditambah 8. Ini disebut dengan suku 3 atau trinomial. Suku 2 adalah, kalau suku 3 trinomial. Jadi mempunyai 3 suku dia. Min X, X pangkat 2, dan 8. Ya, dia mempunyai 3 suku. Ya, jadi sukunya adalah min X, X kuadrat, dan 8. Pada variabelnya berupa huruf nih. Ini adalah variabel. Ya, jadi variabelnya adalah X dan X pangkat 2. Kemudian koefisien. Wah, di sini nggak ada angkanya. Min X ditambah X pangkat 2. Nah, ternyata ya ada angkanya berapa? Nah, ini namanya koefisien. Berapa koefisien dari X? Min 1. Dan koefisien dari X pangkat 2 adalah 1.
Kemudian 8 adalah konstanta. Jadi konstantanya adalah 8. Ya. Jadi kemudian nomor 4, 12x kuadrat dikurang 4x tambah y dikurang 3. Nah, ini adalah sukunya. Ini sukunya semua nih. Ya, sukunya ada 12x kuadrat, min 4x, y, dan min 3. Sekarang variabel. Variabelnya berapa huruf? Ini variabel. Jadi variabelnya adalah x kuadrat, x, dan y. Kemudian kita cari koefisien. Ini 12, min 4, dan 1. Jadi koefisien dari x kuadrat adalah 12, koefisien dari 4 adalah koefisien dari x adalah min 4 dan koefisien dari y adalah 1. Sedangkan konstantanya adalah min 3. Jadi konstantanya adalah min 3. Semoga paham ya. Kalau kalian belum paham, tolong dibuka lagi, diulang lagi videonya. Kita lanjut. Nah, untuk bentuk aljabar yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Sekarang suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis merupakan suku-suku yang mempunyai variabel dan pangkat yang sama. Contoh, 4x kuadrat dan 3x kuadrat. Ini adalah suku sejenis. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ini adalah suku sejenis. Ini juga z pangkat 1 min z pangkat 1. Variabelnya sama, pangkatnya juga sama. Ini adalah suku sejenis. Bagaimana dengan ini? Nah, ini variabelnya sama, tapi pangkatnya beda. Ini bukan sejenis. Begitu juga dengan ini. Ini pangkatnya sama, tapi variabelnya tidak sama. Dia bukan sejenis. Jadi yang sejenis pangkat sama, variabel sama. Jelas ya? Kita lihat contoh untuk lebih jelasnya lagi. Kelompokkan suku-suku sini berikut, kemudian sederhanakan. 4x tambah 9 kurang 5x kurang 2. Nah, caranya kita kelompokkan dulu yang sejenis. Yang sejenis adalah 4x dan min 5x. Kemudian 9 dan min 2. Kita kelompokkan menjadi 4x kurang 5x tambah 9 dikurang 2. Menjadi 4 dikurang 5x tambah 7. 4 dikurang 5 min 1x ditambah 7. Nah, ingat ya tadi min 1x boleh ditulis min x. Ya, demikian juga 1x hanya boleh ditulis x. Jadi, bentuk sederhananya adalah min x ditambah 7. Lanjut nomor 2. 2x tambah 3y tambah 4 dikurang 5y. Ya, kita kelompokkan dulu suku sejenisnya adalah 2x, 4x, dan 3y dengan min 5y ya. Jenis. Dan kita jumlahkan 2 tambah 4x ditambah 3 dikurang 5y ya. Jumlahkan atau kurangkan koefisien suku-suku tersebut. Sehingga menjadi berapa? Iya betul. 2 tambah 4 sama dengan 6x. 3 dikurang 5y min 2y. Jadi jawabannya adalah 6x dikurang 2y. Sekarang kita perhatikan nomor 3. 9a kuadrat ditambah 9 3ab dikurang 7b kuadrat dikurang 12a kuadrat tambah 6ab tambah 2b. Ya, kita kelompokkan dulu ke suku sejenisnya. Nah, 9a kuadrat dengan min 12a kuadrat. Ya, kemudian 3ab dengan 6ab. Selanjutnya min 7b dengan 2b kuadrat. Ya. Oke, kita jumlahkan 9 dikurang 12, min 3a kuadrat, 3 tambah 6, 9, dan min 7 tambah 2, min 5. Jadi jawabannya min 3a kuadrat ditambah 9ab dikurang 5b. Ya, sekian dan terima kasih untuk pembahasan kali ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga kalian semuanya bisa paham, dan yang masih belum paham silakan mengulang kembali video ini atau kalian bisa baca di buku paketnya di bab bentuk aljabar ya. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.